percaya akan kuasa nama Yesus dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada nama yang lebih berkuasa di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Setiap situasi dan kondisi, setiap gunung-gunung harus tunduk kepada nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya ada terobosan. Di dalam nama Yesus kami percaya setiap sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami percaya keadaan financial kami akan dipulihkan di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terobosan demi terobosan. Nama di atas segala nama itu yang membawa kemenangan di tahun 2023 bagi setiap kami. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Tahun 2023 kami mau jalan ikuti Tuhan. Kami gak mau ikuti keinginan kami. Kami gak mau hidup dengan daging kami. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau iring Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Roh Kudus beracara. Saat ini firman-Mu akan disampaikan. Biarlah firman-Mu itu yang akan mengubah kehidupan setiap kami. Firman-Mu mengajar, mencelikkan mata-mata yang belum dapat melihat. Sehingga apa yang tertutup bagi kami sebelumnya, hari ini firman-Mu bukakan kebenarannya dan kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih, saya bersyukur sekali boleh diberi kesempatan lagi melayani di tempat ini. Terima kasih buat tim penggembalaan dari GBI WTC. Nama saya Natali Moniaga, mungkin banyak yang kenal saya dipanggil Lia. Saya puji Tuhan baru saja dipercaya Pak Welyar, gembala kita semua, untuk membuka cabang di Citos. Jadi cabang saya masih sangat kecil bersama dengan suami, tapi kami sangat percaya memuridkan itu bukan masalah jumlah. Yang penting orang-orang yang ada di dalamnya itu belajar menjadi murid Yesus dan kelak dia akan memuridkan. Ada amin Pak Marco? Oke, yuk kita akan mulai membahas firman Tuhan hari ini. Judulnya sangat sederhana, judul sharing firman saya hari ini mengikuti Yesus, ya. Karena cuman ada dua pilihan kita sebagai orang Kristen, hidupnya satu mengikuti Yesus atau mengikuti daging. Dan kita tahu daging kita itu pengaruhnya bukan dari firman Tuhan, tapi daging itu dipengaruhi sama ilah-ilah dunia ini ya, apa yang enak, apa yang nyaman buat kita, itu yang daging kita mau ikutin. Oke, next slide-nya. Kita itu harus tahu kita tidak diciptakan untuk mandiri atau enggak bergantung sama Tuhan. Setiap kita diciptakan di Eden. Manusia itu diciptakan di Eden ya. Adam dan Hawa itu diciptakan di Eden. Artinya di Eden manusia itu setiap hari berhubungan dengan Tuhan. Setiap hari punya komunikasi dengan Tuhan. Tidak bisa nggak ada komunikasi karena tiap hari Tuhan datang berjalan sama mereka. Dan itulah sebenarnya habitat kita. Keluar dari situ kita akan cepat sekali drain. Keluar dari situ mulut kita akan cepat sekali komplain. Keluar dari situ kita akan cepat sekali takut dan khawatir. Bahkan iman kita bisa mati. Nah Yeremia 10 ayat 23 bilang begini. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saya tahu mungkin di antara Bapak Ibu Saudara banyak yang selalu hidupnya terplanning dengan baik. Ya, selalu terplanning, punya tabungan, bisa save di sini, punya insurance, seakan-akan semua safety net sudah ada. Tapi Bapak Ibu, siapa yang pernah tahu terjadi pandemi 2 tahun? Siapa yang pernah tahu ada hal-hal seperti kalau kita merencanakan perjalanan liburan, kita mau pergi misalnya ke sebuah negara musim dingin, kita bisa siapkan bajunya, kita bisa siapkan peralatannya, tapi siapa bisa kontrol badai saljunya? Cuman Tuhan. Ada hal-hal dalam hidup kita yang di luar kendali kita. Dan kita mesti tahu siapa yang pegang kendali itu. Ya, dan kita nggak berkuasa menetapkan itu. Amos 3 ayat 3 bilang begini Bapak Ibu. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Allah kita mulai dari kisahnya Musa. Dia berkata jelas di kitab Keluaran, dia bilang begini. Aku adalah Allah yang memegang perjanjian. Dia sudah berjanji sama kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara tahu banyak sekali janji-janji Tuhan bagi hidup kita. Amin. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita cuma mau Tuhan doang yang janji,
Tapi kita ikut Tuhan kalau kita mau. Bapak Ibu bersepakatlah dengan Tuhan dan kau akan melihat rencananya, janjinya jadi dalam hidup kita. Jangan cuma mau minta Tuhan, mana janjimu, mana bagian kita. Ya, kita mau belajar lagi hari ini. Hanya 3 prinsip ya, nextnya dalam mengikuti Yesus. Ada 3 poin. Tuhan hanya memberikan apa yang baik. Ya, nanti kita kupas ayatnya. 2, ada kerjasama antara manusia dengan Allah. Artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, tidak pernah didiskon. Tuhan mau kita jadi partnernya di muka bumi ini. Bukan Tuhan semerta-merta yang jadiin semua. Oh, karena kehendakmu, enggak. Yang jadi dalam hidupmu, yang kamu percayai dan yang kamu benar-benar mau lakukan, hidupi firman-Nya. Ya, dan yang nomor 3, janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, mari kita buka dari ayat yang pertama yang akan di slide berikutnya. Yakobus 1 ayat 17 ya. Yakobus 1 ayat 17 ini prinsip yang pertama. Tuhan hanya memberikan apa yang baik. Coba kita sama-sama perhatikan ayat ini. Setiap pemberian yang apa? Baik. Dan setiap anugerah yang apa? Sempurna. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu, apakah pemberiannya kadang baik, kadang jelek? Ayat ini bilang setiap pemberian yang baik, anugerahnya sempurna. Dan dibilang apa? Bapa yang memberikannya dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saudara pernah lihat kebaikan Tuhan dahulu, mau tahun berapapun dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yang Alkitab catat, waktu Yesus berjalan di muka bumi ini, dia berkeliling dan berbuat baik. Dia Tuhan yang sama yang mau tolong kita keluar dari segala permasalahan kita. Dia bukan Bapa yang berubah, yang hari ini tiba-tiba udah cukup masa kasih karunia, udah cukup. Enggak, dia masih melihat kita dan dia bersedia untuk menolong, memberikan yang baik bagi kita yang berharap dan berjalan sama dia. Ya, ada bagiannya juga nih di kita. Next slide-nya. Slide berikutnya kita lihat kenapa mengikuti Tuhan itu selalu dan selalu menjadi pilihan yang terbaik. Banyak orang bilang, aduh Kak ngapain sih serius-serius amat jadi orang Kristen, nanti aja. Kalau udah usianya udah senior, udah tinggal di rumah, udah gak usah kerja, sekarang mana sempet, sibuk. Ya, banyak kita sibuk, bahkan sibuk pelayanan tanpa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, tapi gini, mengikuti Tuhan itu selalu jadi pilihan yang terbaik karena Yeremia 29 ayat yang ke-11. Semua orang Kristen pasti sudah pernah dengar ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Mengenai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sepersonal itu. Di Alkitab bahkan di ayat lain, saya lupa ayatnya di mana, nanti saya carikan buat Bapak Ibu. Tapi bilang begini, aku sudah menuliskan hari-harimu di kitabku. Dia yang ciptakan saudara, dia tahu apa rencana dan tujuannya dalam hidup saudara. Dia sudah pegang itu di tangannya. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya lagi mau bilang begini sama Bapak Ibu. Boleh di luar kita ngomong tahun 2023 katanya gelap. 2023 katanya resesi. Saya berdiri di atas firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Saya bilang, kita yang mengandalkan Tuhan. Masa depan kita penuh apa? Berdiri sama Tuhan. Pegang firman-Nya. Saya akan buktikan lewat ayat-ayat firman Tuhan. Orang-orang yang mengikuti Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Dia melihat semua yang Tuhan janjikan digenapi. Ya, saya cuma berharap begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu terima janji Tuhan, tolong yang namanya kalender sama jam tangan Bapak Ibu dipinggirin. Kenapa? Yang bikin Bapak Ibu berhenti mengikuti Tuhan. Karena Bapak Ibu taruh kalendermu, kalau taruh timetablemu. Dan Bapak Ibu bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan, lakukan A, B, C pada waktu ini, jam segini, kalau ini, kalau begitu. Bapak Ibu banyak kasih kondisi. Padahal Tuhan bilang begini, serahkan kekhawatiranmu. Apa ketakutanmu? Serahkan itu. Dan lihat, waktu kamu percaya Tuhan, dia lakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang Bapak Ibu bisa pikirkan, bahkan doakan.
Tapi yang bikin kita berhenti karena waktu kita taruh timetable kita, Tuhan belum lakukan itu. Karena itu belum waktunya. Karena seringkali bukan keadaan kita yang Tuhan mau rubah. Saya dan Bapak Ibu yang Tuhan mau rubah. Sangat mudah buat dia membalikan keadaan kita. Tapi sangat sulit buat Tuhan merubah kita. Next slide. Yosua 21 ayat 45 bilang begini. Dari segala yang apa? Yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Ini kaum Israel belum ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum dikirim, belum datang, belum ada kasih karunia seperti masanya kita hari ini. Tapi dia bilang begini Bapak Ibu. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini orang yang dikirim dengan 12 orang mengintai musuh kan. Hanya 2 orang yang punya report yang baik. Hanya 2 orang ternyata yang mendengar Tuhan bilang begini sebelum mereka dikirim. Aku akan memberikan tanah itu kepada kamu. Yang 10 berjalan melihat kondisi. Yang 2 berjalan di atas firman. Kenapa dia pulang dan bilang, Tuhan akan kasih tanah itu buat kita. Sementara 10 bilang gini, Tuhan tuh salah. Gak mungkin tanah itu buat kita. Kita itu kayak belalang di mata mereka. Siapa yang bilang itu? Mereka sendiri. Tahukah mereka musuh gentar mendengar Israel itu sedang mengamati mereka? Berapa banyak kita salah mengambil keputusan karena kita lihatnya kondisi bukan lihat Tuhan. Karena kita percaya kata orang lebih daripada kata Tuhan. Kita percaya apa kata berita dunia daripada kata Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan mendengar berita dari dunia daripada berita dari raja, segala raja yang menciptakan kehidupan kita. Yang tahu detail rencananya dari ujung, dari lahir kita sampai ujung hari kita terakhir di muka bumi ini. Yet kita lebih percaya sama yang lain. Next slide. Bagaimana bila ada sesuatu yang buruk terjadi dong dalam hidup kita. Nah ini nanti kita akan belajar terus. Tapi seringkali kalau kita nggak ngerti prinsip ya. Ini saya ajarin prinsip hari ini. Kita akan banyak salahin Tuhan. Kalau Tuhan baik kenapa begini? Kalau Tuhan baik kenapa begini? Bapak Ibu mesti mengerti. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bumi ini dikasih kepada kuasa siapa? Si jahat. Iblis yang memegang kuasa di sini. Ya. Dan tahu kenapa? Karena manusia sudah memberikan kepada siapa kita menghambakan diri, dia menjadi bos atas kita. Jadi iblis waktu Adam dan Hawa taat sama godaannya, dia dikeluarkan dari Eden dan dia ditaruh di bumi ini, diputuskan dari hadirat Tuhan. Dan dari saat itulah iblis yang menguasai bumi. Berapa banyak kita tahu manusia-manusia yang tidak hidup di dalam Tuhan, mereka bukan hanya tidak mengenal Tuhan, tetapi agenda mereka, pikiran mereka itu sudah didrive oleh si jahat untuk supaya dunia makin lama makin jahat. Jadi kalau dunia makin lama makin jahat, nggak apa-apa Bapak Ibu, ending kita bukan di sini. We will see the world is getting worse and worse. But who are you going to walk this life with? Siapa yang Bapak Ibu ajak untuk berjalan bersama-sama itu yang menentukan di mana Bapak Ibu akan berakhir. Ya, neraka bukan diciptakan untuk Bapak Ibu. Betul, kita semua orang di luar Tuhan itu sedang berjalan menuju neraka. Tapi Tuhan datang beri solusi supaya saudara dan saya nggak perlu lihat neraka. Dia beri Yesus, betul? Dia kasih solusi. Tapi dunia ini memang sedang berjalan menuju kehancurannya, itu sudah jelas di Alkitab udah bilang. Bapak Ibu gak usah pusing mikirin neraka atau surga. Kalau Bapak Ibu berjalan sama yang punya surga. Jadikan apa yang dia inginkan, apa yang dia firmankan itu pegangan dalam hidup kita. Saya jamin kalau Bapak Ibu pegang firman Tuhan, belajar firman Tuhan, hidupmu pasti beda. Nomor 1, damai sejahtera dalam hidupmu itu sangat tidak terombang-ambing dengan berita yang kita dengar di luar. Ya, nah nextnya. Tuhan Yesus ini prinsip ya, kalau ada sesuatu yang jahat, yang tidak baik, kerugianlah, kemalangan terjadi dalam hidup kita, ini prinsip. Tuhan Yesus baik dan iblis jahat, itu aja.
Tuhan Yesus baik, iblis jahat. Ayatnya di mana? Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka apa? Hidup. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup. Dan bukan cuma hidup tapi hampir mati. Hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Inilah janji Tuhan. Semua yang baik Tuhan siapkan buat Bapak Ibu Saudara. Coba kita terus lanjutkan ayat firman Tuhan ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang gini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang baik. Saya mau kasih contoh. Dia itu Bapak kita yang baik. Saya ini orang tua yang sangat terbatas dan punya banyak kekurangan. Bapak Ibu tahu anak saya sekarang umur 5 dan tapi udah kelas 1. Dan materi di sekolah dia itu cukup berat. Sehingga satu hari dia itu awalnya semester 1 masih oke ya. Tiba-tiba masuk semester 2 sekolah bilang ini akan ngebut nih di semester 2 dan siap-siap ya gitu. Tiba-tiba anak saya breakdown di kelas karena dia nangis. Dia gak ngerti seketika itu materinya grammar kalau gak salah. Dia nangis dan dia breakdown di situ. Waktu pulang sekolah kita tanya sama dia, Kara what happened gitu. Terus dia cuma bilang gini, Mami, it's too fast, dia bilang. Terlalu cepat, Mami. Oke. Kara, terus gimana? I know what I wish for my birthday. Dia akan birthday tanggal 26 Februari. Lalu dia bilang gini, I wish I could read faster. I wish I could write faster. And I wish I could understand. Hati saya sebagai orang tua yang sangat terbatas ini, sangat tidak sempurna ini, saya mau nangis dengar anak saya ngomong gitu. Saya bilang, Kara, you know what? Kalau kamu gak kuat ya, just tell me. Kamu gak apa-apa, even kamu mau ulang K5, I'm okay. You're 5 years old, kamu cuma umur 5. I'm okay. Aku gak tetap, kamu bukan anak yang harus berprestasi baru mami sayang. Mami sayang kamu apapun, aku tahu kamu udah berusaha and you're very young. And my child said this, no mami, I wanna try. Really? Yes. So kamu mau mami drill, mau mami usahakan lebih ini lagi? Iya mami. You know what happened? Every day I have to leave my house at 6. I come back from my office, saya pulang dari kantor jam 7 malam. Saya harus drill anak saya. Itu setiap hari karena dia butuh ekstra. Dan saya berusaha dan saya cuma bilang gini, Kara, I'm so proud of you. You tried this. I know you tried even when you fail. You are not a failure in my eyes. And don't you hear anyone say you're a failure. Aku bilang, because to me, buat saya kamu bukan anak yang gagal. Terus dia bilang, yes mami, okay, she's happy. Every day I check, setiap hari pulang sekolah saya, Kara, sekolah gimana, are you happy? I make sure she's not under pressure. Saya mau dia tahu, saya jalan sama dia di proses ini. Apalagi Tuhan, saya terbatas. Waktu ujian saya gak bisa di samping dia. Saya gak bisa bisikin sama dia apa yang dia udah pelajari. Gak bisa. Ada keterbatasan saya sebagai orang tua jasmani. Tapi Bapa kita yang di surga, dia tidak terbatas. Dan sedetik pun dia tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah sekalipun dia tinggalkan kita. Seringkali mata kita yang gak lihat dia. Kita boleh berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia di situ. Tapi kita tetap cari pertolongan dari tempat lain. Next slide. Yang ini penting, sama pentingnya dengan yang mengetahui bahwa Tuhan hanya memberikan yang terbaik. Tapi ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kenapa? Karena saya dan saudara waktu diciptakan ada kehendak bebas. Oleh sebab itu Hawa bisa waktu itu memilih untuk mengikuti apa kata si iblis. Sama, sampai hari ini dagingmu masih ada. Kamu bisa tetap tidak hidup dalam ketaatan sama Tuhan. Bisa. Nextnya. Tapi gini, 1 Yohanes 4 ayat 8b itu kan sebab Allah adalah kasih. Nah, dia mau kita taat karena kasih. Justru bukti dia mengasihi kita, dia tidak angkat kehendak bebas itu dari hidup kita. Kalau dia gak kasih, ya udah dijadiin aja semua orang tanpa kehendak bebas, toh semua akan nurut. Tapi justru karena dia mau, ketaatan kita, apa yang kita say yes sama firman Tuhan, waktu kita melangkah dalam firman, itu karena kita mengasihi dia. Itu bukti bahwa dia itu kasih. Ya, next slide. Nah, ini dia nih ya, seringkali orang bilang,
Tuhan mana, Tuhan mana, Tuhan mana. Lihat, kitalah yang membuat janji Tuhan genap dalam hidup kita. Ayatnya di mana? Ayatnya Efesus 1 ayat 3. Mungkin Bapak Ibu semoga terbaca ya, tapi saya pengen Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita sebagian segala berkat rohani di dalam surga. Apa itu berkat rohani? Bapak Ibu mungkin bisa sebutkan tergantung situasi Bapak Ibu. Ada berkat kesehatan, ada berkat damai sejahtera bagi yang sering takut, ada yang berkatnya mungkin terobosan secara financial, ada yang terobosan di bisnis, semuanya hikmat, itu semua adalah berkat-berkat rohani. Semua dikatakan apa di ayat itu? Telah disediakan, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. It is finished. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dia bilang, it is finished. Apa problem kita? Penyakit. Apa problem kita? Aib kita, malu kita selesai di atas kayu salib. Terus problemnya di mana? Next slide. Problemnya adalah, ini belum masuk problemnya. Bahkan ayat, enggak apa-apa. It's okay. Kayak yang tadi. Amsal 10 ayat 6a bilang gini. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Siapa orang benar di sini? Siapa orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Boleh taruh tangannya di kepala. Dan bilang begini, berkat ada di atas kepalaku. Ini bukan saya yang ngomong, ini kata firman. Dari mana saya bilang Bapak Ibu orang yang benar? Bapak Ibu waktu Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan, Bapak Ibu dibenarkan. Ayatnya coba dilihat di sebelahnya. Oke, Galatia 2 ayat 16 bilang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena perbuatan baik. Semua agama di dunia ini menawarkan perbuatan baik. Hanya ada satu agama yang bilang gini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Mau sampai kepada Bapa, ikutlah aku. Ada nggak yang ngomong begitu? Gak ada yang kasih solusi dan jaminan keselamatan. Dan jaminan itu tidak diberikan karena perbuatan baik. Itu karena menerima Yesus yang sudah melakukan segalanya buat kita. Itu perkara keselamatan. Waktu kita terima Yesus, kita dijadikan orang benar. Bukan karena perbuatan kita. Status, dijadikan apa? Anak Tuhan. Dijadikan apa? Ahli waris. Tapi otomatis gak warisan itu kita terima? Enggak. Yes kita anak, yes kita ahli waris. Seberapa yang kita terima tergantung kita. Tergantung iman kita, tergantung percaya kita, tergantung bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi respon kita terhadap apa yang Yesus lakukan, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu respon kita. Tapi ada juga ya satu hal yang jangan lupa, apa yang kita lakukan setelah keselamatan itu kita terima. Itu sama pentingnya. Bisa nggak kita jadi keluar lagi, berada di bawah kutuk? Bisa kalau kamu hidup dipimpin oleh daging. Kalau setiap hari bukan Tuhan yang jalan sama kita, bukan kita dituntun oleh Roh Kudus, tapi kita dituntun oleh daging kita. Kita nggak pernah tanya Tuhan, nggak peduli apa kata firman, yang penting gue baca berita, yang penting gue lihat si orang pintar ini ngomong apa, yang bisa. Dan sangat-sangat sayang ketika kita tidak hidup di dalam warisan kita sebagai anak-anak Allah. Next slide-nya. Nah, jadi di dalam prinsip ini kita mengenal grace dan mengenal faith. Jadi nggak cukup cuma terima grace, nggak cukup cuma terima anugerah, nggak cukup cuma terima keselamatan, tapi kita nggak lakukan apa-apa. Sebab gini Bapak Ibu diselamatkan bukan supaya masuk surga, bukan. Bapak Ibu diselamatkan supaya jadi serupa dan segambar dengan Kristus di muka bumi ini, sehingga banyak orang jadi murid. Sehingga banyak orang lihat hidup Bapak Ibu dan lihat gini, aku mau dong kenal Yesus, kok hidup kamu beda? Ya, orang bukannya kalau ngelihat hidup kita bukannya kita datang terus orang ini, aduh males dia datang. Bukan,
Waktu kita datang mereka senang ada kita. Karena pikiran kita beda, omongan kita beda, cara hidup kita beda. Nah ini Bapak Ibu, tujuan kita diciptakan jadi serupa dan segambar. Dan faith itu, iman itu adalah bagian kita. Grace itu bagian Tuhan. Iman bagian kita. Tuhan bilang, ketika aku datang, aku akan mencari iman di bumi. Next. Stop minta Tuhan lakukan A, stop minta Tuhan lakukan B. Cek dulu, udah lakukan bagian kita apa belum? Ini loh bagian kita, percaya dan memperkatakan. Saya ingat banget waktu Vena Melinda itu kena kasus dia diapain suaminya tuh di kekerasan rumah tangga itu saya pertama-tama nggak percaya. Saya bilang kayak nggak mungkin lah itu paling cari sensasi bla 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 gitu ya. Sampai teman saya kasih lihat ke saya, nih beritanya tuh lihat mukanya gini-gini. Oh saya lihat gambar, saya percaya. Tahu kenapa saya percaya? Karena saya mulai ngomong sama orang lain, Vena Melinda bener loh dia kena gini. Apa yang kita percaya kita akan ngomong. Ini intinya kalau kita sudah percaya kita bisa berkata-kata. Kalau kita belum bisa ngomong gini, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Artinya kita belum percaya. Tuhan itu sudah menyediakan kesembuhan bagi kita. Kita percaya lihat orang di gereja disembuhin, wah hebat. Wah hebat. Tapi buat kita, saya bahkan ingat di satu doa pengerja sebelum kita masuki tahun baru ya. Di doa pengerja kami tuh Tuhan tuh ngomong di parkiran sebelum kita turun gitu ya. Tuhan bilang gini, ajak umatku, ajak pengerja-pengerja nanti mempercayai aku lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Saya pertama belum mengerti kenapa ya, saya pikir ada apa. Ternyata waktu saya minta salah satu nih, baru satu, abis itu nyambung yang lain. Salah satu ngomong, ternyata ada yang ngomong gini, Kak, aku tuh percaya Tuhan, percaya. Tapi, you know what? Your truth is after the tapi. Kita bisa bilang kita percaya, tapi berarti yang kamu percaya yang sesudah tapi. Tapi aku takut kecewa. Oke, gak apa-apa. Apalagi, karena aku pernah bangkrut Kak. Tiap kali Tuhan udah bawa aku ke sini, perasaan aku gini, jangan berharap terlalu tinggi, jangan berharap terlalu begini, nanti kamu kecewa. Aku bilang begini, kamu tahu pikiran itu dari siapa? Kamu tinggal bilang gini sama pikiran itu, iblis, diam, pergi, sorry, lu udah kalah. You are a liar and you want my faith to die. I'm sorry, God has bigger things for me. Tuhan punya hal-hal yang baik, yang luar biasa buat hidupku. You know what? After dia praktekin itu, dia bilang, Kak, hari-hari aku berubah loh. I'm started to be more positive. And you know what, Kak? Open doors. Itu seperti effortless. Kesempatan yang Tuhan buka, Kak, di akhir tahun, itu kayak, wow, simple. You trust on God on something. Dia lakukan hal yang kamu gak pernah pikir sebelumnya. Jangan limit Tuhan. Waktu kita percaya sedikit, dia kasih besar. Kita percaya lebih besar, dia kasih lebih besar. Bahkan kalau Tuhan ngomong visi dalam hidup kita akan bilang gini, aku sih gak mampu sih kalau gak ada Tuhan. Yes, because dia tidak pernah mau berikan sesuatu yang membuat kamu jauh dari dia. Dia mau untuk menggenapi itu, dia pastikan kamu butuh dia. Next slide. Sangat berhati-hati dengan perkataan ya. Dan ini nih, kalau sampai ada janji Tuhan yang tidak terjadi, pasti karena ada ketidaktaatan atau ketidakpercayaan. Saya boleh kasih simple contoh ya. Saya batuk di akhir tahun 2022. 2 minggu saya batuk dan di minggu kedua itu saya bilang begini sama suami saya. Aduh, ini kita batuk karena ketularan anak. Saya bilang, aduh kita harus ganti obat batuk nih. Dia masih agak batuk tapi less dari saya. Tapi saya merasa dia masih batuk. Saya batuk-batuk, terus dia bilang gini, aduh saya rasa kita harus ganti obat batuk nih, ini gak jalan, saya bilang gitu. Di meja makan pagi hari saya ingat banget, kita mau ganti obat batuk apa? Saya tanya sama dia, terus dia nengok sama saya dan dia bilang gini, enggak, saya sudah sembuh, saya gak perlu ganti obat batuk. Saya diomongin kayak gitu, saya makdek, dan saya tahu Tuhan, oke, ampuni saya Tuhan. Selama 2 minggu ini, entah kenapa karena saya terganggu sekali dengan batuk itu, saya merasa saya perlu solve this problem ASAP dan saya ngomong, saya minta kesembuhan dari Tuhan tapi enggak. Saya tahu saya belum believe itu.
Momen itu di pagi itu, saya cuman di atas meja makan, saya cuma nengok ke depan lagi, nggak ngelihat suami saya, dia udah tahu deh saya kena banget. Terus saya cuman bilang gini, Tuhan ampunin saya. Oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Dari siang itu saya tidak cari obat batuk. Saya nggak bilang kamu minum obat salah. Enggak. Lakukan sesuai iman. Kalau masih mau minum obat silakan. Tapi hari itu kan saya merasa ditegur Tuhan gitu. Jadi saya taat. Saya langsung bilang Tuhan, oke, oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Terus ngomong terus, aku udah sembuh. Yes, aku udah sembuh dari batuk. Aku udah sembuh dari batuk. Batuk nggak punya tempat ya, hello, hello. Saya ngomongnya begitu. Hello, hello, go, go. Gak punya tempat, tubuh ini sudah ditebus. 2 hari, everything gone. Melakukan firman sesimpel itu. Kadang-kadang kita terlalu heboh, minta didoain pendeta, minta 7 kali ditumpang tangan, minta minyak urapan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang penting itu percaya. Setelah percaya apa? Berkata-kata. Next slide. Kalau nggak obey apalagi? Itu lebih parah lagi. Ini ya contoh paling hebat di Alkitab. Bagaimana tembok Yeriko bisa roboh. Perintahnya itu udah jelas. Janjinya di Yosua 6 ayat 2 ya. Ini ketaatan Yosua bangsa Israel saya ancungin jempol. Karena waktu saya pikir-pikir kalau saya jadi tentaranya Yosua, saya mungkin juga akan mikir gini, ini mana mungkin sih kita puterin 7 kali nggak ngapa-ngapain temboknya roboh? Nggak mungkin. Itu saya udah pikirin ini cerita ini udah saya renungin Bapak Ibu itu saya acungin jempol untuk ketaatan mereka. Yosua 6 ayat 2 bilang ini udah dikasih di ayat 2. Janji Tuhan untuk menyerahkan Yeriko kepada mereka. Sama ya, kayak waktu Tuhan bilang engkau akan menduduki negeri itu, sekarang kamu pergi dan amat-amati. Nah, ini juga sama, Tuhan udah bilang, Yeriko akan kuberikan. Nah, Yosua 6 ayat 10, perintahnya begini. Yosua suruh umat Israel untuk diam, tidak bicara satu kata pun. Karena saya yakin ya, dari antara segitu banyaknya tentaranya akan ada banyak yang akan ngomong gini. Ini sih salah nih Tuhan sih. Oh ini sih kayaknya gak mungkin nih, dia udah lihat musuh tuh mungkin di atas musuh udah teriak-teriakin, woi ngapain? Wah lu pikir temboknya dari bapau tinggal ya kan? Mungkin udah iblis akan berusaha menjatuhkan iman kita. Bukan cuman iblis, orang-orang di sekeliling kita juga akan dengan gampang, udah jangan sok-sok rohani. Yang realistis aja. You will hear that a lot. Gak usah sok Tuhan-Tuhanan. You will hear that a lot. Tapi lihat peristiwa ini. Ini ditulis di Alkitab. Bukan supaya cerita sekolah minggu banyak. Bukan. Ini cerita ditulis di Alkitab. Jadi satu hal yang Tuhan bilang. Lihat ini. Aku Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Next slide. Di sini kita belajar sesuatu. Perkataan itu benih. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Makanya kita nggak boleh ngomong, lu emang istri nggak tahu terima kasih. Kalau istri kita mungkin ngomel-ngomel, aduh istriku yang sabar ini memang luar biasa ya. Coba ngomong begitu. Kalau suami kita cuek banget, emang lu suami paling gak perhatian, paling gak sayang sama istri. Jangan ngomong gitu. Aduh suamiku memang paling sayang sama aku, paling perhatian sama aku. Karena waktu kita berdoa di kamar, kita bilang Tuhan jadikan suami aku begini, begitu, begitu. Tapi kita batalin doa kita waktu kita kutukin dia. Hei mengutuk itu bukan berarti pakai kata-kata kasar. Kata-kata begitu aja yang seakan-akan itu mah biasa bu. Saya tahu itu biasa. Tapi standar hidupmu berbeda. Kamu bukan biasa seperti orang dunia. Hidupmu berbeda. Saya mau kasih tahu sesuatu. Kalau kita berani berbeda, kita akan lihat hasil yang berbeda. Kalau kita cuma mau biasa-biasa, jangan expect hal yang berbeda dari apa yang orang dunia terima. Tapi kalau kita set standar hidup yang berbeda, hasilnya pasti beda. Apapun yang kita katakan bisa gagalin doa kita. Kalau kita mau lihat sesuatu, perkatakan hal itu. Perkatakan hal itu. Saya simple ya, kadang-kadang saya lihat Waze, wah saya udah siapin waktu rumah saya jauh soalnya, rumah saya itu Cibubur. Saya ingat banget saya bikin doa pengerja, saya udah siapin waktu 1 jam dari Cibubur. Yang saya nggak bisa kontrol itu adalah traffic. Ketika waktu 2 jam yang lalu saya set mau berangkat ke Plaza Indonesia itu perlu 1 jam,
Saya udah siapin waktu dan saya siap berangkat 1 jam sebelumnya. Tahu-tahu saya buka saat itu traffic build up bilangnya 1,5 jam. Nggak bisa. Masa saya yang gembala saya datang paling terlambat? Saya nggak boleh, saya harus datang paling duluan. Lalu saya bilang, Waze, I don't care. You are made by human. Traffic dalam nama Yesus terbuka. Dalam nama Yesus aku percaya aku sampai tidak terlambat. Saya tidur dong, saya itu orang yang paling gampang tidur di mobil. Suami saya itu pasti nyetir, seringkali saya tinggal tidur. Saya tidur, suami saya nyetir, tiba-tiba saya bangun udah di Sudirman BNI. Terus saya lihat jam, 4:15. Terus saya tanya, Yang kok bisa? Gak tahu, tadi ada yang mau lewat terus kebuka. Bapak Ibu, Tuhan tuh bisa jawab doa kita. Habis itu kita makin semangat doa begitu. Kita langsung bilang, dalam nama Yesus nanti dapat parkir, PI ada parkir. Luar biasa, di depan tempat kita mau ibadah karena kita di basement ruangannya, itu ada tempat parkir. Dan kami acknowledge hal-hal kecil. Dan kami buat hal-hal kecil itu kami ingat. Karena Tuhan jawab setiap doa kita. Kalau tempat parkir, kalau traffic Tuhan jawab. Yang kita butuh pasti Tuhan jawab. Kalau saudara mau tanya kesaksian, saya punya banyak kesaksian. Cuman waktunya gak cukup. Jadi saya punya kesaksian tentang mama saya. Saya punya. Kalau kita hidupin firman, kita makan buahnya. Next slide. Tanda bahwa kita mengakui ketuhanan Yesus dalam hidup kita. Jika Tuhan ngomong sesuatu, kita say, gak ada. Tapi Tuhan. Kalau kita bilang dia Tuhan, dia ngomong. Terus kita bilang, kita dalam hati muncul. Aduh, ini gak nyaman banget. Aduh, ini gua gak bisa banget. Aduh, tapi Tuhan yang ngomong. Kalau istilah saya, lemesin aja sis. Dan langsung bilang, oke Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, aku gak akan lawan. Aku ikut aja. Waktu kita taat, hal-hal ajaib, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan lakukan. Ini sebenarnya ini kesaksian tentang membuka gereja, tapi mungkin next time aja saya cerita. Tapi ini salah satunya. Waktu Tuhan ngomong, kamu dampingin suami kamu untuk buka gereja. Saya itu orang yang gak mau jadi ibu gembala. Sungguh. Bukan apa-apa, saya nyaman dengan komunitas, saya nyaman dengan mungkin melayani anak-anak. Tapi menjadi ibu gembala itu gak mudah. Makanya semua tim pastoral di tempat ini Bapak Ibu hargai mereka. Karena sebenarnya mereka sama dengan Bapak Ibu. Punya kebutuhan sendiri. Tapi harus doain Bapak Ibu. Harus mikirin Bapak Ibu bagaimana servis atau ibadah minggu harus berjalan. Banyak hal mereka lakukan yang Bapak Ibu gak bisa lihat. Dan saya tuh tadinya orang yang sangat tidak mau. Tapi saya ingat banget Tuhan ngomong itu. Karena saya yang bilang sama suami saya, udah jangan jadi gembala ya, pokoknya gini-gini. Saya udah selalu ingetin ke dia, udahlah kita pelayanannya begini begitu. Satu pagi Tuhan ngomong sama saya bilang gitu, simple, kamu dampingin ya suami kamu bangun gereja. Saya tuh ya dengan semua penolakan saya runtuh saat itu juga dan saya cuma bilang, oke Tuhan. 2 minggu kemudian Pak Weliar telepon suami saya dan bilang, buka Citos. Saya udah dapat firmannya. Suami saya bilang ke saya tuh rada-rada yang baru dapat telepon dari Bang Wel. Saya tahu, saya waktu itu lagi di Bali, lagi liburan. Bang Wel bilang kita September, itu 3 bulan dikasih waktu Bang Wel. Gak punya, ya maksudnya kita gak ada pengerja sendiri, gak ada apa. Kita harus buka dari nol. Bang Wel bilang kita buka bulan September. Aku cuma bilang gini, oke. Terus dia kaget. Terus dia nanya, kok oke? Dia gak tahu. Saya gengsi ya, Bapak Ibu masih ada gengsinya ya. Saya gengsi ngomong sama dia, Tuhan udah kasih tahu, aku bilang nanti aku cerita. Dan aku kesaksian sama dia, sorry ya selama ini aku yang istilahnya aku tuh malah ngambil bagian si jelek untuk matiin iman kamu. Ternyata kamu panggilan itu dari Tuhan. Tapi yang bisa ngomong dan merubah saya itu Tuhan. Saya yakin suami saya doain saya. Oleh sebab itu Tuhan ngomong. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang gak sependapat sama suami sama istri, doain. Ntar Tuhan ngomong, itu terjadi sama saya. Dan benar akhirnya kami sudah buka dan memang melayani ya tentu kita harus bangun dari awal. Tapi mujizat kita lihat. Itu karena Tuhan yang jalan sama kita. Ya, harus taat ketika Tuhan ngomong. Ya, next slide-nya. Oke, nah ini yang ketiga. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Bilangan 23 ayat 19, ini sudah di akhir khotbah saya. Allah bukanlah manusia
sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Baru semalam my sister-in-law itu datang ke rumah, kita ngobrol, kita makan sama-sama, sharing. Dia cerita, ternyata dia baru disadarkan sama Tuhan ada luka lama yang keluar. Ketika waktu kecil papanya itu bukan hanya abuse mamanya, tapi papanya tuh sering bohong sama mereka. Dia anak tertua yang seringkali harus geret-geret adiknya lari dari rumah sama mamanya ketika papa mulai mau gebukin mamahnya. Mereka lari, itu makanan sehari-hari. Ada satu hari papahnya lagi agak beres, dia bilang. Papanya bilang gini, besok kita ke Dufan. Saudara saya udah gak bisa tidur. Dari malam sebelumnya udah mikirin mau pakai baju apa. Udah bilang sama adik-adik, besok kita mau ke Dufan. Papa mau ajak kita ke Dufan. Dia siapin baju adik-adiknya. Mereka duduk dari jam 9 pagi di ruang tamu dengan baju bagus siap mau pergi. Papanya turun pakai baju jelek. Terus lihat mereka kayak, mau kemana? Anak-anaknya diem. Papa kan mau ngajak ke Dufan. Oh, ditinggal. Gak dibilang iya, gak dibilang enggak. Mereka tetap tunggu di situ. Bawa roti, makan di situ. Kayak nunggu papa mau ajak ke Dufan. Papa gak pernah ajak. Hari berganti hari, gak even say sorry. Gak pernah ada penjelasan. Saya berpikir, wow, kayak gitu tuh ninggalin luka. Itu manusia. Tuhan kalau udah ngomong, Alkitab yang bilang, dia tidak bisa berdusta. Yang ditulis di Alkitab buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan kita tidak bisa berdusta. Dia bukan manusia mengecewakan kita. Dia bukan Bapa dunia yang penuh dengan mungkin kekurangan. Tapi dia Bapa yang sempurna, yang memberikan pemberian yang terbaik. Dan dari semua yang dijanjikannya, semua yang baik yang dijanjikannya, tidak ada yang tidak digenapi. Next slide. 2 Korintus 1 ayat 20, ini mungkin menjadi slide yang terakhir. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saya undang kembali pemusik dan worship leader untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu, Yesus adalah ya dan amin. Semua yang Bapak Ibu butuhkan hari ini sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tadi ayatnya bilang segala berkat rohani sudah tersedia di dalam Kristus. Tapi di alam roh. Gimana cara nariknya turun? Percaya dan berkata-kata. Kau akan melihat apa yang kau katakan. Percaya dan berkata-kata adalah bagian saya dan saudara. Faith adalah bagian kita. Tuhan gak bisa paksain saudara punya iman. Iman adalah bagian dari kehendak bebasmu. Kamu mau pilih Tuhan atau kamu mau pilih kekuatanmu sendiri. Tapi Kristus adalah ya dan amin. Di dalam dia kamu akan melihat janji-janji itu dipenuhi. Jalan sama dia setiap hari. Ikut Yesus. Kuk yang dia pasang itu enak. Bebannya ringan. Saya kalau mikir, kalau saya mau pikirin, semua orang bilang, wah gue sih gak sanggup kayak lo. Harus ngajar anak gini-gini. Kuncinya cuma satu. Saya gak pernah pikirin. Setiap hari saya lalui dengan begini. Tuhan, there is always enough grace for me today. Kasih tahu aja aku harus ngapain. I'll do it. Not by my strength, but your strength. Bukan kuat saya. Dan saya putuskan untuk bersuka cita. Saya putuskan berdamai dengan keadaan di mana anak saya mungkin saat ini yang lagi breakdown dan lagi gak sanggup. Tapi saya cuma tahu, oh dia tidak akan selamanya begitu. Karena Tuhan ciptakan dia sempurna. Hey, mari create our future. Mari ciptakan hari depan kita itu bersama dengan Tuhan. Perkatakan. Nomor 1, percayai dan perkatakan. Itu akan jadi. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan angkat sebuah pujian. Untuk kita akhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.
kemenangan. Sekali lagi katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan angkat tangan kita dan katakan, ku terima sekarang. ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman katakan, Ku terima sekarang kemenangan darimu. haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus, Allah kita yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, nama di atas segala nama, yang sanggup berfirman dan sanggup menggenapinya dalam kehidupan setiap kami. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Buatlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi orang-orang yang melakukan dan berjalan di atas firman. Dan kami akan melihat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kita semua yang percaya dan sudah menerimanya sama-sama katakan Amin. amin.